Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hari mangken tenggula akan badi melanjutkan kisah-kisah dalam hadis sahih. Kisah hari mangken tentang Nabi Musa alaihi salam. Di antara nabi-nabi carita dalam Al-Quran selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk secara banyak dalam Quran kadin to Nabi Yusuf, Nabi Musa. Nabi Yusuf itu sebelum Nabi Musa yutus Nabi Musa lestari. Maka ulama malah di antara ahli tafsir membandingkan antara kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Itu Nabi Yusuf untuk memiliki kini ampun amin Petrus sampai pasuk akidah somur sama tantri tanah. Nabi Musa lebih dahsyat oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki wajib malah. Ini contoh kisah tentang Nabi Musa sampai Allah ada di dalam Al-Qur'an wa qatalta nafsan fa najjaynaka minal ghammi. Ban Musa tahu mati orang bersengkok masalah medbaan dari kesusahan yang berat. Wa fatannaka futuna, dan kami Musa mencoba kamu, memberi cobaan kepadamu futunan dengan beberapa macam cobaan. Wa fatannaka futuna kento Nabi Musa. Katimana pacarita Nabi Musa mungkin kisah Nabi Musa sarang Bani Israel. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Musa kana rajulan hayyan sittiran. Saungkuna Musa arya pun Nabi alaihi salatu wasallam orang laki secek todusa raja todusa hayyan sittiran senotop auratnya, ditutup terus auratnya. La yura min jildihi syai'un istahya minhu. Nabi Musa Ariyah tak sampai yabas dari aurat Ariyah, saya dimah mau buka titik dosa ditutup sama Nabi Musa. Fa'adahu man adahu min Bani Israel. Maka Musa Ariyah cepon Nabi alaihi salatu wasalam Ariyah isake ben orang-orang senyake dari Bani Israel. Faqalu ngucap orang-orang Bani Israel, ma yastatiru hatta tasattur illa min aibin bijildihi. Cepon Bani Israel, Musa Ariyah tak nutupi sampai betul-betul nutupi dari apa kolek min jildihi bijildihi pola bada aib. Dia tutup terus. Imma barasun, imma Musa ada capok penyakit lampang, albaros kusta, wa imma azratun kota besake sebada nang kemaluannya dikit pada keterangan, wa imma afatun atau beda penyakit selain beda aib selain saya tutup. Terus ada Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna Allah arada an yubarri'ahu mimma qalu bi Musa li Musa. Dan Allah kasokan keangku membersihkan dari tuduhan-tuduhan mereka terhadap Musa. Fa khala yauman wahdahu istiqarah. Nabi Musa gak dintoh katibian menyendiri asirama. Fa wada'a thiyabahu 'alal hajar, rasokan epon kelambi epon disabak di atas betok summa igtasalah
Terus Nabi Musa asiram. Kenapa terus? Falamma faragh, lastaren Nabi Musa asiram, aqbala ila thiyabihi liya'khudaha. Nabi Musa kan toh necuh dak batos ieu tasabada rasukan epon kalam pina epon. Kenapa terus kaangkui muntut ka dintoh. Wa innal hajaru ada di thawbihi. Ternyata betul ka dintoh pas buru. Ben kalam pina itu buru ada berkah ada di thawbihi iki berburu bentuk. Kenapa terus? Pas Musa fa akhadahu Musa asahu. Nabi Musa muntut tong telepon. Tabang betul tabang wa talabal hajar tarik. Faja'ala yaqul thawbi hajar. Naam, thawbi hajar. Kalau pin sengkok batoh. Kalau pin sengkok tabang betul itu. Sampai berkah Nabi Musa nabang batoh sampai hatta intaha ila mala'in min bani Israil. Itulah ibu berkah kan betul sampai Nabi Musa etangare sareng orang-orang Bani Israil dalam keadaan bertelanjang. Betul tak ning buru entah ningki. Fara'ahu uryanan ahsana ma khalaqallah. Ternyata Bani Israel melihat Musa dalam keadaan telanjang, abengka ahsana ma khalaqallah, dalam keadaan bagus sempurna jasad epon, fisik epon. Wa abra'ahu Allahu mimma yaquluna. Dan Allah membersihkan Nabi Musa dari apa yang mereka katakan oleh Bani Israil kadintoh. Terus berhenti batu kadintoh. Faqamal hajar fa akhadha Musa thawbahu. Epon terus Nabi Musa rasokan epon lampina. Fala bisahu yang kui. Wa tafiqa bil hajari darban bi asahu. Batu kadintoh pas epokol sareng Nabi Musa kalaban tong kedeng. Pokol betul kan itu. Ada bu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa wallahi demi Allah, inna bil hajar la nadaban min athari darbihi. Sungguh di batu itu ada bekas pukulan. Wallahi asumpah bertaukid la nadaban ungku ada bekas dari batu gelap. Salasa au arba'an au khamsan. Sampai berdalam pet dari tongkat dinto telok kota berempat kota berlema. Pada setong riwayat ni Bukhari Muslim juga sitah au sab'ah 6 sampai ketok. Terus ada bu Nabi alaihi salatu wassalam, fadzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dan itulah makna dari firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. La takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah membersihkan Musa dari tuduhan-tuduhan apa yang mereka katakan. Wa kan indallahi wajiha. Dan Musa adalah di sisi Allah adalah orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat. Wa kan indallahi wajiha. Pada riwayat kelak selain juga terangaki dari Abu Hurairah juga cek Bani Israil kak dintoh kebiasaan epon mandi telanjang. Kek laki pada kelakan mandi telanjang, ini bini akan tunjukkan ini satu dan yang lain melihat aurat selain. Kenton yang riwayat Bukhari Muslim juga disebut lagi. Sementara Nabi Musa tak oni arang sarang kan sarang Bani Israil kak dintoh. Mana Nabi asiram katibian. Pada riwayat sekenton yang Bukhari Muslim. Para bu semuljah nih hadis kak dintoh Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan ketipan apa rasa malu dari Musa kadintoh sangat besar sehingga aurat dia tutupi supaya tidak kelihatan oleh orang lain, bukan karena beraib ilmu aban, tapi betul-betul karena rasa malu dia benotok aku notok aurat.
apa napa Bani Israel mandi abengkang. Cepon ulama terangaki bersatu menerangkan bahwasanya itu terjadi nang ati ketika lapangan terbuka mungkin pas pada mata air mereka bisa mandi. Sementara tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan. Itu penafsiran dari ahli hadis. Mak Bani Israel kan itu mandi abengkang, kan. Beda juga ada buaki bahwasanya mereka itu sebetulnya dilarang untuk mandi telanjang, tak boleh mandi abengkang. Tapi mereka itu membangkang dari membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu membangkang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh di antara kedua ulama. Sementara Nabi Musa tadi itu tak oni mandi sarang Bani Israel sarang. Terus ketika apa terus? Ucapan dari orang Bani Israel tuduhan kan toh imma baras wa imma adratun wa imma afatun. Mungkin Nabi Musa ini mungkin karena lampang, karena kusta, pote gitu, oleh teh pote. Wa imma adratun. Wanapa adratun kata Arabu? Adratun ka dintoh, penyakit sebeda nang kemaluan kayak laki. Adratun. Adar, seorang saya capo adrok itu disebut adaru. Kenapa? Biji kemaluan, buah pelir kan itu rajut, itu adrok dalam bahasa Arab, penyakit adrok. Jadi kenapa? Oh saler, saler tak betul kan? Ini adrok itu, orang saya capo adrok itu disebut adaru gitu. Lekat itu. Terus dari hadis yang keempat Rabu, insyaallah sabit kita bisa mengambil beberapa faidah di antaranya mungkin dalam hadis kadin tahu pada mukjizat epon Nabi Musa alaihi salam mana pakai entah mungkin betul buruh ngiba rasukan epon sampai dapat ada Bani Israel. Di antara mukjizat ekor Nabi Musa kak dintoh berbicara dengan batu tersebut. Saubi hajar, betul kelampin sengkok. Contoh di antara mukjizat Nabi Musa itu dalam hadis kak dintoh. Terus di antara mukjizat pun pukulan Nabi Musa dia betul kak dintoh sampai alam pet. Telok 4, 5, 6 betok dalam setengah riwayat disebut lagi alam persak dan itu. Terus faedah selain ini kat dintoh bahwasanya para nabi alaihi salatu wassalam kat dintoh disucikan sama Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan baik dalam hal fisik fil khalqi atau fil khuluq dalam akhlak dibersihkan oleh Allah, disucikan mereka oleh Allah dari kekurangan dalam fisik atau dalam mental, dalam al-khuluq untuk akhlak, al-khalq fisik. Mereka selamat dari segala macam aib dalam fisik mereka, kecuali cerita ulama Allah memberi cobaan kepada mereka, menguji Nabi kali itu. Kata Nabi Ayub sekian belas tahun dia kena penyakit sampai ditinggalkan oleh orang-orangnya kecuali istrinya gitu. Kan itu sebagai cobaan dari Allah. Tapi selesai itu semuanya akan dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ke Pak Rabu kajian kita nih Parimangken kisah saya nomor sangat kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Matur sekelangkong mohon maaf yang kita akhiri kok kalaban kafaratul majlis
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.